Malam hari ini kami akan umumkan dan kemudian kami juga sampaikan mengenai perkembangan dari penyidikan perkara dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto, dan nanti akan dibacakan poin-poin dimaksud oleh Pak Alek. Setelahnya kami beri kesempatan satu sesi untuk 3 orang penanya ya. 3 orang penanya, silahkan. Barangkali kita fokuskan terkait dengan perkara ini saja begitu ya, supaya nanti penjelasan dari pimpinan ataupun Pak Deputi juga kita bisa fokus perdalam terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini. Baik, kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan beberapa poin dari perkembangan penyidikan perkara dimaksud. Kami silakan Pak. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman wartawan, hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebagai bentuk tanggapan atas pengaduan masyarakat kepada KPK kemudian melakukan pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Kemudian KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. MM, Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka MM oleh tim penyidik selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 di rutan KPK pada Pom dan Jaya Guntur. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi sebagai berikut. MM yang menjabat Bupati Tanah Bumbu pada periode 2010-2015 dan periode tahun 2016-2018 memiliki wewenang yang satu diantaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan, operasi, dan produksi di wilayah pemerintahan daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada tahun 2010, salah satu pihak swasta yaitu Hendri Sutio selaku pengendali PT PCN Prolindo Cipta Nusantara bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT BKPL seluas 370 hektar yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Agar proses pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan MM, Hendri Sutio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada MM selaku Bupati agar bisa memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN dimaksud. Menanggapi keinginan Hendri Sutio tersebut, di awal tahun 2011, MM diduga mempertemukan Hendri Sutio dengan Raden Dwijono Putro Hadi Sutopo yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu. Dalam pertemuan tersebut, MM diduga memerintahkan Raden Dwijono Putro Hadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP OP dari Hendri Sutio. Selanjutnya di bulan Juni 2011, surat keputusan MM selaku Bupati tentang IUP OP terkait peralihan dari PT BKPL ke PT PCN ditandatangani MM, di mana diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja dibuat tanggal mundur backdated dan tanpa bubuan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang. Peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK kepada pihak lain. MM juga meminta Henry Sutio agar mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan dan diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU yang adalah perusahaan milik MM. Diduga PT ATU dan beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan adalah perusahaan fiktif yang sengaja dibentuk MM untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan sehingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut susunan direksi dan pemegang sahamnya masih terafiliasi dan dikelola pihak keluarga MM. Dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh MM. Pada tahun 2012, PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 dengan sumber dana seluruhnya dari Henry Sutio, di mana pemberiannya melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU. Diduga terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Sutio pada MM melalui beberapa perantaraan orang kepercayaannya dan atau beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM yang kemudian dalam aktivitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerjasama underlying guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM. Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar 104 miliar 300 juta rupiah dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2020. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Praktek suap perizinan sering menjadi pintu masuk terjadinya rantai korupsi pada proses bisnis berikutnya dan menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di berbagai sektor layanan publik. KPK berharap modus-modus seperti ini tidak terulang dan beberapa KPK telah melakukan penindakan menyangkut perizinan pertambangan. Ini juga menjadi kerugian yang besar ya bagi masyarakat sekitar jika perizinan itu tidak diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi kalau kemudian perusahaan-perusahaan itu beroperasi secara ilegal dan otomatis juga banyak yang tidak membayar pajak maupun iuran-iuran reklamasi misalnya dan seterusnya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.